Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita masih pada bab yang ke-13 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babu bayani kathratit turuqil khair. Bab penjelasan banyaknya jalan menuju kebaikan. Dan kita telah sampai ke hadis yang ke-128 atau hadis yang ke-13 dari bab ini. Diriwayatkan juga dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu kemudian memperbagusi wudunya, yaitu dengan tidak melebihi dari batasan-batasan organ wudu yang harus terkena air, dan tidak melebihi dari 3 kali. Barang siapa yang memperbagusi wudunya, thumma atal jum'ata, kemudian dia datang untuk mengerjakan salat Jum'ah. Ini berarti zahirnya wudunya di rumah. Setelah itu kemudian berangkat untuk mengerjakan salat Jumat. Ini tatkala di hari Jumat. Fastama, kemudian dia di masjid mendengarkan khutbah, wa ansata, dan dia diam, tidak berbicara. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma bainahu, maka dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang ada pada dirinya, wa bainal jum'ah, dan antara Jum'ah, antara di waktu itu dengan Jum'ah berikutnya, wa ziyadatu thalathati ayyam, ditambah lagi 3 hari. Dari Jum'ah ke Jum'ah berikutnya ditambah 3 hari, dosa-dosanya diampuni dengan dia wudu yang diperbaiki, kemudian datang kepada salat Jum'ah, mendengarkan khutbah dan tidak berbicara. Dan zahirnya di sini adalah dosa-dosa kecil, karena dosa taubat, karena dosa besar harus dengan taubat. Jadi dosa-dosa kecil rontok dengan amalan-amalan, di antaranya yang disebutkan di sini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang bermain kerikil maka sungguh dia telah melakukan hal yang sia-sia. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi di sini tatkala dia dalam keadaan berjumat, sesungguhnya dia sedang melakukan amalan besar. Waktu itu masjid Rasulullah masih berupa pasir, sehingga di sana banyak peluang untuk bermain pasir, bermain kerikil. Dan misalnya dia bermain pasir atau kerikil di saat Jumat, maka dia telah melakukan hal-hal sia-sia, karena sesungguhnya Jumat ini adalah perkara yang besar dan termasuk dari kebaikan yang besar. Maka kalau melakukan demikian itu, perbuatan itu merupakan perbuatan yang sia-sia, yang tidak mendatangkan pahala, bahkan bisa jadi dia akan terlewatkan dari keutamaan yang besar. Ini hadis yang ke-13 atau 128. Berikutnya hadis yang ke-129 atau hadis yang ke-13, diriwayatkan juga dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, idza tawadda'a al-'abdul muslim, apabila seorang hamba muslim berwudu, awil mu'min, atau seorang hamba Allah yang beriman, fa ghassala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya, wa ghassala wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi, maka akan keluar dari wajahnya kullu khati'atin, setiap kesalahan, nazara ilaiha, yang dia melihat dengan matanya tersebut, ma'al ma, bersamaan dengan
tetesan air. Jadi di sini di samping perbuatan baik itu banyak, di sini juga menunjukkan tentang keutamaan wudu. Karena kita pasti akan melakukan dosa dengan mata kita, baik dengan sadar atau tidak sadar. Maka tatkala kita berwudu, ini merupakan cara kita membersih dosa dari mata kita. Jadi kesalahan atau dosa akan jatuh bersamaan dengan tetesan-tetesan air wudu yang kita basuhkan ke muka kita. Aw ma akhir qatratil ma, dan ini terus terjadi sampai tetesan air yang terakhir. Fa idza ghassala yadayhi, dan apabila dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi, maka akan keluar dari kedua tangannya kullu khati'atin, akan keluar ya dari kedua tangannya segala kesalahan, karena basyattaha yang dia lakukan dengan tangannya, ma'al ma, bersama dengan tetesan air. Jadi dosa-dosa yang dengan tangan ini pun akan berguguran dengan jatuhnya tetesan air wudu yang kita gunakan untuk berwudu membasuh tangan kita. Aw ma akhir qatratil ma, atau bersama akhir tetesan air dari air wudu yang kita gunakan untuk membasuh tangan kita. Wa fa idza ghassala rijlaihi, dan apabila kita membasuh kedua kaki kita, kharajat, maka akan keluar kullu khati'atin, setiap kesalahan, masyadha rijlah, yang kaki kita berjalan, ma'al ma, bersama dengan air, aw ma akhir qatratil ma, atau bersamaan dengan akhir tetesan air, hatta yakhruju naqiyan minadz-dzunub, sampai dia bersih dari dosa. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Berarti di samping ini menjelaskan tentang keutamaan wudu, juga menjelaskan bagaimana cara bagi mereka yang ingin membersihkan diri dari dosa-dosa, maka memperbanyak wudu. Di samping dia juga berwudu tatkala dia mau mengerjakan salat wajib. Hadis yang ke-14 atau 130 diriwayatkan juga dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, semoga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ini salat fardu. Salat yang 5, wal jum'atu ilal jum'ah, dan dia mengerjakan Jumatan sampai Jumatan berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, dan ibadah Ramadan dia sampai Ramadan berikutnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukaffiratun, maka semuanya ini akan menghapuskan dari dosa-dosa lima bainahunna, yang dilakukan oleh hamba tersebut di antara waktu-waktu itu, dari subuh nanti melakukan dosa, kemudian salat zuhur, habis zuhur biasa melakukan dosa, nanti salat asar, dan begitu selanjutnya. Demikian juga Jum'ah, hari Sabtu melakukan dosa sampai Jumat lagi. Demikian juga Ramadan, berikutnya melakukan dosa lagi sampai Ramadan berikutnya. Maka itu akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Idza ujtinibatil kabair, apabila dijauhi dosa besar. Berarti dosa besar ini dengan taubat. Adapun dosa-dosa kecil ini dengan ibadah kita. Makanya tatkala kita tidak mengimbangi dengan ibadah, bisa jadi naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari perkara ini. Yang tersisa dari diri kita adalah dosa. Karena kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh manusia, tatkala dia melakukan ibadah, maka bersamaan dengan dia melakukan ibadah, maka dia juga melakukan dosa-dosa yang menjadi penghapus daripada pahalanya. Maka Rasulullah SAW mewahyukan dari apa yang menyampaikan dari apa yang diwahyukan oleh Allah SWT. Tatkala dia melakukan dosa-dosa, maka ibadah itu pun akan menghapuskan dosa-dosa yang dia perbuat. Maka tinggal bagaimana yang banyak tersisa dari dirinya, apakah dosanya ataukah pahalanya. Jadi
saling beriringan antara dosa dengan pahala. Makanya tatkala kita tidak memperhatikan hal demikian ini, kita khawatir pahala-pahala kita berguguran dengan dosa-dosa, kemudian kita tidak menggugurkan dosa-dosa kita dengan amalan saleh. Ini kiranya yang bisa kita pelajari dalam kesempatan ba'da zuhur ini, yaitu hadis yang ke-13 atau 128 dan hadis yang ke-13 atau 129 dan juga hadis yang ke-14 atau hadis yang ke-130. Semoga ini menjadi pemberat kebaikan kita besok pada timbangan hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.